Yuki terkejut. Ia pun segera mengeluarkan HP-nya dan menyalakan senter. Yuki terkesiap ketika melihat wujud para penonton berubah menjadi sosok jadi-jadian. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain lagi cerita mistis lainnya dari dunia musik. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Cerita kali ini dikirim oleh Yuki. Halo Ebin, perkenalkan saya Yuki. Saya mau menceritakan pengalaman horor saat dulu manggung di acara pernikahan. Yuk kita baca bareng-bareng ceritanya Yuki. Yuki adalah seorang vokalis dari band reguler di salah satu kafe di Kota Kembang. Saat itu, ia tengah mengalami kesulitan ekonomi. Seringkali ia harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Suatu hari ada telepon masuk dari seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Didin. Pak Didin menawarkannya kesempatan untuk manggung di sebuah pesta pernikahan, namun hanya sebagai penyanyi saja, solo, tanpa band. Pak Didin juga memberi informasi bahwa lokasi pernikahan agak terpencil dan acara akan berlangsung pada malam hari sampai menjelang pagi. Tanpa pikir panjang, Yuki langsung menyetujui tawaran tersebut. Akhirnya tibalah di hari H di mana dia akan tampil. Yuki sampai di tempat yang sudah disepakati, yaitu di sebuah pedesaan. Ternyata dia sudah ditunggu oleh Pak Didin di dalam mobil pick-up-nya. Sebelum naik ke mobil, Pak Didin memberikan Yuki sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon dengan bandul bercorak bulu burung merak. Pak Didin berpesan agar selama acara, ia nggak boleh melepaskan gelang tersebut. Yuki sempat menanyakan alasannya. Namun, Pak Didin terlihat enggan menjawab. Pak Didin hanya memberikan penjelasan singkat. Ia berkata, jika ia ingin beruntung, maka jangan lepaskan gelang tersebut. Akhirnya mereka berangkat menuju lokasi. Tepat sebelum melewati sebuah gapura, Pak Didin berpesan agar Yuki tampil seperti biasa. Jika ada hal-hal aneh, biarkan saja dan jangan dipedulikan. Pak Didin juga berkata kalau Yuki tidak boleh meninggalkan tempat acara sebelum Pak Didin datang untuk menjemputnya. Begitu mereka melewati gapura itu, mulai terlihat dekorasi bunga berwarna putih dan lentera-lentera yang digantung di pepohonan. Saat Yuki sampai di tempat pernikahan, ia menganga takjub melihat betapa megahnya dekorasi outdoor dan ramainya tamu yang datang. Yuki berkenalan dengan anggota band yang bertugas dalam acara tersebut. Semua anggota band menyapa Yuki dengan ramah dan menerimanya dengan hangat. Setelah bersiap, Yuki mulai tampil. Tampak dari atas panggung, para tamu dengan pakaian mewah sedang bercengkrama dan menari-nari. Ia melihat pasangan pengantin yang sangat tampan dan cantik duduk di atas pelaminan yang diapit oleh dekorasi berbentuk pohon. Setelah 2 jam tampil, Yuki izin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat hendak mencuci tangan, Yuki melepaskan gelang dari Pak Didin dan meletakkannya di atas wastafel. Sialnya, Yuki melupakan gelang tersebut. Saat berjalan kembali ke panggung, Yuki merasakan hal aneh. Ia merasa beberapa tamu memandangnya dengan tatapan heran. Beberapa dari mereka terlihat berbisik setelah Yuki lewat. Saat Yuki kembali ke pinggir panggung, para anggota band yang semula ramah terlihat menatapnya sinis. Bahkan salah satu dari mereka memelototinya dan menatapnya dari dekat. Yuki merasa nggak nyaman dan meminta anggota band tersebut agar tidak memelototinya. Namun anggota band tersebut membisikkan sesuatu yang membuat Yuki merinding. "Kamu bukan golongan kami," ucap anggota band tersebut. Tiba-tiba sang pengantin wanita berdiri dan menunjuk ke arah Yuki. Semua lentera tiba-tiba padam dan pandangan Yuki jadi gelap gulita. Yuki terkejut. Ia pun segera mengeluarkan HP-nya dan menyalakan senter. Yuki terkesiap ketika melihat wujud para penonton berubah menjadi sosok jadi-jadian. Wujudnya seperti manusia bertanduk dan kakinya tampak seperti kaki kambing.
Taringnya tajam, terlihat mencuat dari sela-sela bibirnya, dan keseluruhan bola matanya berwarna hitam. Yuki berteriak histeris dan lari tunggang-langgang meninggalkan tempat pernikahan itu. Ia melihat dekorasi pohon di pelaminan berubah menjadi sebuah pohon rimbun yang besar. Area pernikahan berubah menjadi lahan kosong yang dipenuhi pohon dan semak-semak. Selain itu, jalanan yang tadi ia lewati gak sama seperti saat ia datang. Tidak ada dekorasi mewah seperti yang ia lihat sebelumnya. Yuki berlari berputar-putar, namun ia tidak kunjung menemukan jalan keluarnya. Saat Yuki merasa yakin kalau ia telah berada di jalan yang benar, ternyata ia kembali lagi ke lokasi yang sama di acara pernikahan tersebut. Seolah-olah tempat tersebut berubah menjadi seperti labirin. Di tengah ketakutan dan kepanikannya, Yuki tiba-tiba teringat pesan Pak Didin. Ia pun menyadari kalau ia melupakan gelang yang tidak boleh dilepaskannya itu. Akhirnya, Yuki memberanikan diri untuk kembali ke tempat pernikahan. Ia mengarahkan senter ke para tamu jadi-jadian yang tengah berkumpul sambil melakukan tarian-tarian aneh dan berbisik gak jelas. Yuki pun akhirnya berhasil kembali ke area yang ia yakini sebelumnya adalah bangunan kamar mandi. Ia pun mencari gelangnya yang hilang, entah kemana di sela-sela semak-semak itu. Tiba-tiba sang pengantin wanita berdiri di hadapannya. Tangan kanannya tampak memegang gelang Yuki. Yuki terkesiap dan jatuh ke tanah. Rasa dingin menjalari tulang belakang Yuki. Ia bergeming menatap sang pengantin wanita. Pak Didin sudah menjanjikan kamu untuk mengisi acara kami. Harusnya kamu menyelesaikan apa yang disepakati. Yuki menangis ketakutan. Ia memohon permintaan maaf dan menyesal karena tidak mengikuti pesan dari Pak Didin dengan benar. Ia bertanya bagaimana caranya agar ia bisa dimaafkan dan diperbolehkan pergi dari tempat itu. Sang pengantin wanita menyeringai. Sebuah taring muncul dari sela-sela bibirnya. Ia berjalan mendekat dan berjongkok di hadapan Yuki. Tatapannya sangat menyeramkan dan wangi tak sedap menguar dari tubuhnya. Sang pengantin wanita berbisik, "Selesaikan apa yang disepakati." Yuki ketakutan setengah mati. Ia berteriak minta tolong, namun ia nggak mendengarkan jawaban. Akhirnya, Yuki memberanikan diri untuk kembali naik ke atas panggung yang kini telah berubah menjadi sebuah gundukan tanah yang besar. Ia memegang sebuah dahan pohon dan mulai menyanyikan lagu. Para tamu jadi-jadian terus menari-nari dan kini semakin bergerak aneh setelah musik kembali dimainkan. Suara Yuki bergetar saat melihat para anggota band turut berubah wujud menjadi kambing di sekitarnya. Air mata mengalir di pipinya Yuki. Akhirnya, Yuki berhasil menyelesaikan set penampilannya itu. Tiba-tiba semua tamu berhenti menari dan menatap ke arah Yuki. Yuki merasakan kakinya sudah gemetar. Ia turun dari gundukan tanah tersebut, lalu gak sengaja tersandung dan jatuh ke tanah. Yuki memejamkan matanya dan meringis kesakitan. Saat ia membuka matanya, para tamu jadi-jadian dan kedua pengantin sudah hilang. Tinggal Yuki yang berada di lapangan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang membuat Yuki kaget. Pak Didin sudah datang kembali untuk menjemput Yuki. Yuki yang merasa dicurangi balik marah kepada Pak Didin. Ia nggak menyangka ternyata ia diminta untuk mengisi acara pernikahan jin. Pak Didin kemudian berkata kalau Yuki seharusnya mendengarkan nasihatnya dan tidak melepaskan gelang jimat tersebut. Agar masalah nggak menjadi panjang, Yuki harus membawa pulang gelang jimat tersebut karena Pak Didin merasakan ada beberapa sosok tamu jadi-jadian yang mengikutinya dari kejauhan. Gimana menurut kalian guys? Serem gak kisah dari Yuki? Kalau menurut aku sih ya, ketika kalian datang ke sebuah acara dan dikasih pesan untuk jangan ini, jangan itu, sudah dilakuin aja. Dan satu lagi, utamakan adab ketika bertamu ke tempat orang. Ikuti setiap aturan dan setiap nasihat yang diberikan. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritainkeebin@gmail.com
Dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. See you on the next one. Bye!